Salam Kerahiman. Hari ini tanggal 11 Mei kita akan merenungkan bersama-sama diary 320 dan juga 382. Kita sudah siap, kita mulai. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh Allah yang Maha Rahim, kebaikan yang tak terbatas, hari ini seluruh umat manusia berseru dari jurang kepapaannya kepada kerahimanmu, kepada belas kasihmu. Oh Allah, mereka berseru dengan suara kepapaan yang memilukan. Ya Allah yang murah hati, janganlah menolak doa kaum buangan di bumi ini. Oh Tuhan, oh kebaikan yang melampaui pengertian kami, Engkau sungguh-sungguh mengenal kepapaan kami, dan Engkau mengetahui bahwa dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu menghadap Engkau. Maka kami mohon kepadamu, limpahilah kami dengan rahmat-Mu, dan tingkatkanlah selalu kerahiman-Mu dalam diri kami, supaya kami setia melaksanakan kehendak kudus-Mu sepanjang hidup kami, dan pada saat kematian kami. Biarlah kerahiman-Mu yang maha kuasa melindungi kami dari serangan musuh-musuh keselamatan kami, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu dengan penuh pengharapan menantikan kedatangan-Mu yang terakhir, hari yang hanya Engkau yang tahu. Kami berharap akan menikmati segala sesuatu yang dijanjikan Yesus kepada kami, meskipun kami ini penuh dengan kejahatan. Sebab Yesuslah harapan kami. Lewat hatinya yang maha rahim, ibarat lewat gerbang yang terbuka lebar, kami masuk ke dalam surga. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita lihat dulu teksnya 320. Yesus memberitahukan kepadaku betapa doa-doa penyilihan sangat berkenan di hatinya. Ia berkata kepadaku, doa yang dipanjatkan oleh jiwa yang rendah hati dan penuh kasih meredakan murka Bapa-Ku dan menurunkan hujan berkat. Sesudah adorasi, di tengah jalan kembali ke kamarku, aku dikerumuni oleh sekelompok anjing hitam yang besar, yang melompat-lompat, menyalak, dan berusaha mencabik-cabik aku. Aku menyadari bahwa mereka bukan anjing, tetapi setan-setan. Satu dari mereka berbicara dengan kasar. Karena malam ini engkau telah merenggut banyak jiwa dari kami akan mencabik-cabikmu. Aku menjawab, kalau memang itu kehendak Allah yang Maha Rahim, cabik-cabiklah aku, karena aku justru menginginkannya, sebab aku adalah yang paling celaka dari semua pendosa. Dan Allah selalu kudus, adil, dan tak terbatas kerahimannya. Mendengar kata-kata ini, semua setan itu menjawab serentak, mari kita lari, sebab ia tidak sendirian, yang Maha Kuasa menyertainya. Dan mereka lenyap seperti debu, seperti hiruk-pikuk jalanan, sementara aku melanjutkan perjalanan ke kamarku tanpa terganggu, sambil menyelesaikan Te Deumku dan merenungkan kerahiman Allah yang tak terbatas dan tak terselami. 382. Aku tahu bahwa aku hidup bukan untuk diriku sendiri, tetapi untuk sejumlah besar jiwa-jiwa. Aku tahu bahwa rahmat Yesus diberikan kepadaku bukan hanya untuk diriku, melainkan juga untuk jiwa-jiwa. Ya Yesus, samudra kerahiman-Mu sudah ditumpahkan ke dalam jiwaku yang adalah lubuk kepapaan belaka. Syukur kepadamu ya Yesus atas rahmat dan butir-butir salib yang Kau berikan kepadaku setiap saat dalam hidupku. Kita tahu ya, Yesus sangat berkenan terhadap doa-doa penyilihan. Oleh sebab itu, mari kita juga lebih sering lagi berdoa, melakukan doa silih untuk dosa kita,
untuk dosa orang-orang, mungkin keluarga kita, saudara kita, orang-orang yang kita kasihi. Bisa juga berdoa silih untuk mereka yang membutuhkan doa kita. Doa yang dipanjatkan oleh jiwa yang rendah hati dan penuh kasih meredakan murka Bapa-Ku dan menurunkan hujan berkat. Doa yang dipanjatkan oleh jiwa yang rendah hati dan penuh kasih. Kita perlu menyiapkan diri untuk menjadi pendoa yang rendah hati dan penuh kasih. Karena kalau doa hanya di mulut, hanya asal aja doa tanpa persiapan, kemungkinan hujan berkat yang dijanjikan oleh Yesus tidak dapat kita terima. Karena tadi syaratnya rendah hati dan berdoa dengan penuh kasih. Mengasihi orang-orang yang mau kita doakan, kita berdoa silih untuk mereka. Setelah selesai berdoa, dia berjalan pulang ke kamarnya. Jadi setelah selesai adorasi ya. Adorasi itu kita ada bersama Tuhan, kita berdialog, kita ngobrol, kita diem, hening di hadapan Tuhan. Sesuatu momen, sesuatu saat yang sangat sakral. Kita ada bersama dengan Tuhan. Tapi di sini dikatakan, sesudah adorasi di tengah jalan menuju kamarku, aku dikerumuni oleh sekelompok anjing hitam yang besar. Satu pemberitahuan juga bahwa bahaya itu selalu mengancam. Walaupun kita baru beradorasi, walaupun kita baru mengikuti perayaan Ekaristi atau apapun. Jadi kita dalam hal ini harus selalu berjaga-jaga, selalu siap-siap ya. Bahkan Suster Faustina setelah adorasi aja, dalam perjalanan dia ke kamarnya, dia dicegat oleh sekelompok anjing hitam yang besar yang melompat-lompat, menyalak dan berusaha mencabik-cabik aku. Dan di situ Suster Faustina tahu itu bukan anjing biasa, itu adalah setan-setan. Kenapa? Setan-setan itu marah. Karena dikatakan, malam ini engkau telah merenggut banyak jiwa dari kami. Dengan kita berdoa, dengan kita menjadi doa silih untuk orang-orang yang membutuhkan doa kita, itu juga diberikan satu konfirmasi bahwa jiwa-jiwa itu kita menangkan kembali. Kita tarik kembali dari kuasa-kuasa si jahat. Dan setan gak suka, setan marah. Sehingga dia bilang, ayo mau dicabik-cabik. Nah, reaksinya Faustina bukan ketakutan, bukan marah, bukan melakukan hal yang lain, tapi dia bilang cabik-cabik aja kalau memang ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ternyata akhirnya mereka semua menjawab serentak, mari kita lari sebab ia tidak sendirian. Jadi walaupun Faustina jalan sendirian, tapi yang Maha Kuasa menyertainya. Ini saya sedikit sharing, saya pernah dengar satu cerita. Jadi ada peristiwa pemerkosaan. Setelah dilihat ulang di CCTV tersebut, sebelum perempuan itu diperkosa, sebetulnya ada satu perempuan lain yang juga lewat di gang yang sama. Tapi ternyata perempuan itu nggak diganggu. Setelah lewat yang satu, perempuan yang kedua baru diganggu dan diperkosa. Pemerkosanya ketangkap, jadi ditanya, diinterogasi oleh polisi, kenapa perempuan yang pertama tidak kamu perkosa tapi kamu pilih yang kedua? Dan pengakuan daripada pemerkosa ini, perempuan itu nggak jalan sendirian, ada yang jaga di belakangnya. Bentuknya besar, tubuhnya besar, dan saya tidak berani. Oleh sebab itu, saya membiarkan wanita ini lewat. Baru wanita yang kedua yang menjadi sasaran saya. Di situ kita mau imani bahwa walaupun dia jalan sendirian, tapi Tuhan menyertai dia. Tuhan menjaga dia. Tuhan melindungi dia. Saya juga mau sharing, kalau saya dan suami saya pergi ke misa pagi dari rumah ke gereja, kami selalu berdoa. Apakah berdoa rosario atau berdoa koronka, tapi selalu dalam doa. Atau pernah juga saya suka setir mobil. Saya setir mobil dari Jakarta misalnya ke Tegal. Ada saat-saat kantuk. Tapi saya selalu ambil rosario, ambil koronka, saya berdoa. Jadi saya selalu membiasakan diri
di dalam setiap keadaan, daripada kita diem, daripada kita berpikir yang aneh-aneh, pikiran ini melayang kemana-mana, saya selalu ambil rosario, ambil koronka, saya berdoa. Dan saya percaya, walaupun doanya tidak sempurna karena dalam perjalanan, karena tetap harus lihat lalu lintas di jalan, tapi saya yakin Tuhan menyertai saya. Nah, di nomor 382 di sana Faustina juga dikatakan dia tahu bahwa aku hidup bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk sejumlah besar jiwa. Ini mengingatkan kita semua juga bahwa kita hidup bukan hanya untuk kita. Jadi fokusnya tuh bukan saya. Tuhan memberikan talenta, Tuhan memberikan rahmat, itu semua dimaksud oleh Tuhan untuk supaya kita menggunakannya untuk keselamatan jiwa-jiwa yang lain, untuk orang lain, ya, untuk orang lain. Itu yang menjadi pesan kita. Jadi di dalam hidup ini kita perlu berdoa silih. Doa silih itu adalah doa yang kita berikan untuk orang lain yang nggak ada kaitannya sama kita, nggak ada untungnya kita berdoa buat dia. Tapi Tuhan sangat senang. Dan doa itu dilakukan oleh orang yang rendah hati dan penuh kasih, maka limpahan rahmat akan Tuhan berikan. Dan dimanapun kita berada, Suster Faustina juga kasih contoh, setelah adorasi tetap masih diganggu sama setan, karena dia tidak suka kita berbuat baik. Mari kita sama-sama merefleksikan apa yang kita bahas hari ini, untuk menjadi satu masukan, satu pegangan untuk hidup kita selanjutnya. Kita doa, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas contoh yang sudah Suster Faustina berikan kepada kami, di mana kami harus selalu berjaga-jaga, kami harus selalu waspada karena si jahat selalu tidak senang dengan apa yang kami lakukan. Urapi kami Tuhan, berkati kami, agar malaikat-malaikat pelindung kami selalu menjaga kami, agar kami selalu ada di dalam jalan-Mu, ada dalam pemeliharaanmu. Dan kami juga diingatkan Tuhan bahwa hidup kami bukan hanya untuk kami sendiri, tapi untuk keselamatan orang lain, untuk keselamatan jiwa-jiwa yang lain. Berilah kami rahmat-Mu Tuhan, agar kami juga punya keinginan untuk mau berdoa silih untuk orang-orang yang membutuhkan doa kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus saya berdoa dan bersyukur. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.